merasa mereka melakukan pekerjaan dengan bayaran yang kurang setimpal. Jadi mereka merasa tidak dihargai terhadap usaha yang telah mereka lakukan. Meski kadang-kadang bukan melulu tentang uang sih, melainkan bisa juga rasa hormat. Welcome to Kimonolog bersama Momo hanya di Kimo Channel. Kimonolog adalah segmen di Kimo Channel yang ngebahas tentang beragam fenomena kehidupan kita sehari-hari, terutama kita-kita yang saat ini dalam usia produktif. Tujuannya supaya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman hidup aku, kamu, dan juga orang-orang lain di sekitar kita. Topik kita kali ini adalah quiet quitting. Quiet quitting, istilah yang populer terutama di TikTok sejak pertengahan tahun 2022. Meskipun namanya quiet quitting, bukan berarti seseorang itu benar-benar berhenti atau resign dari pekerjaannya. Jadi quiet quitting ini lebih mengacu pada sifat atau tindakan karyawan untuk bekerja secukupnya saja, asalkan memenuhi persyaratan minimum dan tidak menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, ataupun antusiasme yang lebih daripada yang benar-benar diperlukan. Tujuan mereka melakukan quiet quitting ini adalah untuk mendapatkan keseimbangan yang lebih antara kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Kalau kita berkaca pada orang-orang zaman dulu, seringkali kita mendengar istilah bahwa pekerjaan adalah kehidupan. Maka tak jarang mereka begitu menyukai, menghayati, dan menjadikan pekerjaan mereka sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga tak jarang mereka menjadi workaholic. Nah, kontrasnya pada quiet quitter, mereka justru berusaha bekerja secukupnya saja, tanpa berusaha memberikan extra effort demi apapun. Jadi sikap ini pada intinya adalah bekerja sesuai dengan berapa kita diupah. Ternyata memang fenomena ini berawal di era pandemi. Diduga semasa pandemi banyak pekerja muda yang merasa bosan, tidak mendapatkan pengakuan dan juga kompensasi terhadap kerja ekstra yang mereka lakukan. Tapi untuk sampai resign pun mereka ragu, karena untuk mencari pekerjaan baru lagi di masa pandemi tentunya akan lebih menantang. Ternyata manifestasi quiet quitting ini nggak cuma hanya ada satu cara. Secara umum ada 3 pendekatan yang cukup bisa dianggap sebagai quiet quitting. Yang pertama, melalui sikap sinis yang ditonjolkan oleh karyawan di tempat kerja yang secara langsung menurunkan keterlibatan atau keaktifan mereka di tempat kerja. Yang kedua adalah dengan melakukan pemogokan parsial. Misalnya dengan menolak melakukan pekerjaan di luar jam kerja atau menolak tugas yang di luar deskripsi pekerjaan. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan tekanan kepada pemberi kerja supaya bisa menetapkan ekspektasi yang lebih jelas, menetapkan job desk yang akurat, serta memberikan kompensasi yang sesuai. Yang ketiga, dengan cara taking charge atau mengambil alih. Nah, kalau ini agak beda nih. Jadi ketimbang melakukan pekerjaan seminimal mungkin, seseorang lebih menonjolkan komitmen untuk menetapkan batasan yang tegas dalam pekerjaan. Fokusnya adalah hadir sepenuhnya dan melakukan yang terbaik sesuai job desk dan berani mengatakan tidak. Bisa dibilang di antara ketiga model quiet quitting tadi, model yang terakhir inilah yang masih bisa dimaknai lebih positif. Sebetulnya menarik untuk dicari tahu lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan munculnya quiet quitting ini. Ternyata paling nggak ada 6 penyebab karyawan melakukan quiet quitting. Yang pertama, beban kerja yang berlebih. Salah satu keluhan umum dari orang-orang yang melakukan quiet quitting ini adalah melakukan pekerjaan 2-3 orang sekaligus yang dapat menyebabkan kelelahan. Seringkali peningkatan beban kerja terjadi akibat ada staf yang resign, lalu staf lainnya harus mengambil alih sampai dengan orang yang baru ini masuk. Atau bisa juga terjadi dalam suasana kerja yang kompetitif, sehingga karyawan merasa perlu untuk bekerja ekstra demi memenangkan persaingan atau membuktikan diri. Yang kedua, kompensasi yang buruk. Banyak pekerja melakukan quiet quitting karena merasa mereka melakukan pekerjaan dengan bayaran yang kurang setimpal. Jadi mereka merasa tidak dihargai terhadap usaha yang telah mereka lakukan. Meski kadang-kadang bukan melulu tentang uang sih, melainkan bisa juga rasa hormat. Ketika tidak diberikan penghargaan karena bekerja ekstra, karyawan jadi merasa atasan tidak menghargai pengorbanan atau usaha yang telah mereka lakukan. Dan akibatnya karyawan merasa dimanfaatkan. Yang ketiga, batasan yang kabur.
Quiet quitting terkadang merupakan reaksi terhadap ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Atau bisa juga terjadi karena pengabaian terhadap batasan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Misalnya karena seseorang seringkali masih diributkan dengan urusan pekerjaan meski sudah berada di luar jam kerja atau bahkan saat libur. Pasti kita cukup sering dengar kan ada tipe-tipe bos yang walaupun lagi liburan nih masih suka kirim email ataupun masih suka telepon, SMS atau WA dan berharap untuk cepat dibalas. Atau kita juga pasti pernah dengar ada bos yang menolak permohonan cuti dari bawahannya. Dan seringkali kondisi batasan yang kabur ini tidak terjadi pada keadaan-keadaan yang darurat yang cuma terjadi sesekali aja, tapi kadang-kadang juga cukup sering terjadi berulang kali, sehingga pekerja merasa bahwa perusahaan tidak menghormati waktu pribadinya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya dukungan. Sebetulnya karyawan seringkali mampu dan mau untuk menanggung sebuah kondisi kerja yang sulit ketika mereka tahu atasan tuh ada di pihak mereka. Atasan yang peduli dan perhatian dapat membantu karyawannya untuk tetap termotivasi. Namun seorang karyawan dapat mengerem kinerjanya dan mengambil sikap quiet quitting ketika mereka merasa atasannya tidak dapat memikirkan kepentingan terbaik atau tidak dapat mengadvokasi mereka. Yang kelima, harapan yang tidak jelas. Quiet quitting juga dapat muncul jika karyawan merasa atasannya ini memberikan harapan yang tidak realistis. Perusahaan yang terlalu banyak meminta di luar deskripsi pekerjaan yang sesungguhnya bisa menjadikan seorang karyawan pada akhirnya bekerja pada posisi yang sama sekali berbeda dari apa yang telah disepakati di awal, atau bisa juga mengambil peran ganda. Dan yang keenam, komunikasi yang buruk. Terkadang quiet quitting juga bisa terjadi pada karyawan yang sebenarnya punya masalah namun tidak bisa mengungkapkannya dengan leluasa, atau mungkin karena mereka takut untuk menceritakan masalah tersebut kepada atasan mereka. Kenapa takut dan khawatir? Karena kadang-kadang karyawan tuh merasa mungkin atasannya tuh tidak akan mau mendengarkan ataupun mengabaikan kekhawatiran mereka. Atau mungkin juga sebaliknya, tidak diceritakan karena mereka berharap bahwa atasan mereka sudah bisa mengerti atau memahami problem yang sedang mereka hadapi. Atau bisa juga karyawan itu sendiri yang memang menghindari konflik sehingga dengan sengaja tidak menceritakannya kepada atasan. Nah, apakah quiet quitting itu baik atau buruk? Well, semua orang sih belum tentu setuju ya sama quiet quitting ini. Pihak yang kontra bilang bahwa dengan sikap mental yang seperti ini itu malah menghambat kesuksesan seseorang. Menurut mereka, quiet quitting adalah hal minimum yang diperlukan dari seorang karyawan di tempat kerja, dan merasa puas dengan keadaan yang biasa-biasa aja itu bukan mental orang sukses. Menurut mereka, pekerjaan yang bekerja dengan biasa-biasa aja sesuai standar gitu ya, tentu sulit untuk mendapatkan kemajuan dan juga kenaikan gaji. Namun, di sisi lain, quiet quitting juga tidak selalu berdampak jelek terhadap karyawan itu sendiri. Ketika membatasi pekerjaan sesuai dengan porsinya, seseorang dapat dianggap mampu untuk menciptakan sebuah kondisi work-life balance. Selain itu, fenomena ini juga bisa dianggap positif karena dapat secara efisien memaksimalkan jam kerja tanpa harus lembur. Quiet quitting juga bisa menjadi salah satu coping mechanism untuk mencegah burnout, karena kita dengan sengaja menarik diri untuk mengatur ritme kerja yang lebih baik. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah kamu orang yang pro atau kontra terhadap quiet quitting? Nah, silakan dijawab sendiri atau boleh juga ya di komen di bawah. Nah, demikianlah sharingku di Kimonolog episode kali ini. Kalau kalian punya ide-ide lain yang mau dibahas di Kimonolog, silakan komen di bawah. So, sampai ketemu di Kimonolog episode berikutnya. Stay safe and healthy guys. Bye-bye.